Pada masa silam, jauh sebelum nama Blitar dikenal, wilayah itu hanyalah hamparan hutan lebat di kaki Gunung Kelut. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan raksasa, sementara gemericik sungai kecil mengalir bening membawa kesejukan dari pegunungan. Burung-burung bernyanyi di pagi hari. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan misteri dan kisah tentang api yang tak pernah padam. Konon, di hutan itu hiduplah seorang pertapa sakti bernama Empu Supa, penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia dikenal arif dan mampu berbicara dengan roh-roh penjaga bumi. Suatu malam, ketika langit diliputi cahaya merah menyala, Empu Supa mendapat petunjuk dalam semedinya. Akan lahir seorang satria dari tanah ini, yang kelak menyalakan api abadi sebagai tanda penjaga kehidupan. Waktu berlalu, di sebuah dusun kecil tak jauh dari tempat pertapaan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan sederhana. Bayi itu diberi nama Bratasena. Sejak kecil, ia memiliki keanehan. Kulitnya hangat bagai bara, dan di matanya selalu tampak nyala cahaya kecil setiap kali ia marah atau bersemangat. Penduduk desa percaya, Bratasena adalah anak pilihan yang disebut dalam ramalan Empu Supa. Ketika Bratasena beranjak dewasa, desa mulai diguncang oleh letusan Gunung Kelut yang dahsyat. Tanah bergetar, langit menjadi hitam, dan sungai meluap membawa batu-batu pijar. Di tengah kepanikan itu, Bratasena berdiri tegak, menatap gunung yang memuntahkan api. Dalam hatinya, ia tahu saatnya menjalankan takdirnya telah tiba. Setelah letusan Gunung Kelut mereda, desa Bratasena porak-poranda. Pepohonan tumbang, sawah tertimbun abu, dan banyak penduduk kehilangan tempat tinggal. Dalam keheningan pasca bencana, Bratasena teringat pesan sang pertapa tua, Empu Supa, yang dulu sering datang ke desa untuk memberi nasihat. Ia pun bertekad untuk mencarinya ke dalam hutan, yakin bahwa jawabannya ada di sana. Bratasena berjalan menembus kabut dan rimba. Burung enggan berkicau, dan suara serangga menjadi satu-satunya teman di perjalanan. Setelah berhari-hari, ia tiba di sebuah gua yang diterangi cahaya kemerahan. Di dalamnya, Empu Supa tengah bersemadi di depan batu besar yang mengeluarkan bara kecil tak pernah padam. "Guru," seru Bratasena sambil berlutut, "jika benar aku ditakdirkan menjaga kehidupan, tunjukkan padaku makna api ini." Empu Supa membuka matanya perlahan. "Nak Bratasena," katanya lembut, "api ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghidupkan." Ia melambangkan semangat manusia yang tidak boleh padam. Bahkan saat dunia diselimuti abu, kau harus membawanya ke tanah yang akan menjadi tempat lahirnya cahaya bagi banyak orang. "Kemana aku harus pergi, Guru?" tanya Bratasena. "Sungai Brantas akan menuntunmu," jawab sang empu. "Ikuti alirannya hingga kau tiba di tanah lapang di selatan. Di sanalah kau akan menyalakan api abadi." Dengan restu gurunya, Bratasena membawa bara dari batu itu dalam wadah tanah liat. Ia berangkat menyusuri sungai, menembus hutan, menyeberangi bukit, dan melewati banyak desa. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia menyalakan api untuk menghangatkan dan membantu warga. Penduduk mulai memanggilnya Panji Bratasena, sang pembawa cahaya. Perjalanan Panji Bratasena menyusuri sungai Brantas membawanya ke wilayah yang belum bernama, di mana tanahnya subur dan udara terasa hangat meski matahari baru terbit. Hutan-hutannya rindang, dihuni kijang dan burung-burung elang yang berputar di langit biru. Namun di tengah keindahan itu, ia mendapati desa kecil yang sedang dilanda kesulitan. Warga kekurangan air, ladang mereka kering, dan malam terasa dingin menusuk tulang. Melihat penderitaan itu, Bratasena merasa iba. Ia menancapkan wadah tanah liat berisi bara di tengah lapangan, lalu berdoa dengan khusyuk, "Wahai Ibu Pertiwi, izinkan api ini menjadi penghangat bagi anak-anakmu, bukan untuk membakar, tapi untuk memberi kehidupan." Ia menyalakan bara itu di atas batu besar, dan anehnya, api tersebut tidak pernah padam, meskipun tertiup angin atau diguyur hujan. Penduduk desa kagum dan bersyukur. Mereka berkata, api ini melitar menyala terang tanpa padam. Dari kata itulah, menurut legenda, nama Blitar berasal. Blitar lambat laun berubah pelafalan menjadi Blitar, yang berarti
cahaya yang kekal menyala di tanah selatan. Sejak saat itu, Panji Bratasena menetap di sana. Ia mengajarkan cara bercocok tanam yang mengikuti irama alam, cara menghormati bumi dan api, serta nilai keberanian dan kesetiaan. Api abadi yang ia bawa menjadi lambang semangat hidup rakyat. Semangat untuk bertahan, bekerja, dan saling tolong-menolong. Namun di balik ketenangan itu, kabar datang bahwa Gunung Kelut kembali bergemuruh. Pertanda bahwa keseimbangan alam belum benar-benar pulih. Panji Bratasena tahu, tugasnya belum selesai. Api abadi harus dijaga, atau bencana akan datang kembali. Hari-hari di tanah Blitar berjalan damai. Sawah menghijau, sungai berkilau, dan api abadi terus menyala di tengah lapangan desa. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari puncak Gunung Kelut, muncul asap hitam tebal yang menutupi langit. Di antara kepulan asap itu, terdengar raungan menggema raungan makhluk penjaga gunung yang marah. Buta Angkara, roh kegelapan yang menolak manusia hidup damai di tanah suci. Suatu malam, angin berhembus kencang, api abadi bergoyang hebat, dan di langit tampak sosok raksasa berwajah merah. Matanya menyala seperti bara. "Bratasena!" teriak Buta Angkara. Suaranya mengguncang bumi. "Kau telah mencuri api dari perut gunung, dan dengan itu, kau mengubah takdir manusia. Serahkan apimu, atau aku padamkan cahaya tanah ini untuk selamanya." Panji Bratasena berdiri tegak di depan nyala api. Ia menggenggam tombak peninggalan Empu Supa, tombak yang terbuat dari batu berapi Gunung Kelut sendiri. "Api ini bukan milik siapapun," jawabnya lantang. "Ia milik kehidupan. Jika kau ingin memadamkannya, kau harus melewati aku." Pertarungan pun tak terhindarkan. Tanah bergetar, pohon-pohon tumbang, petir menyambar langit. Tombak Bratasena beradu dengan kuku Buta Angkara, menimbulkan percikan yang menyilaukan. Di tengah pertempuran itu, Bratasena teringat ajaran gurunya bahwa api sejati bukanlah pada senjata, melainkan pada semangat dan keteguhan hati. Dengan teriakan keras, Bratasena menancapkan tombaknya ke tanah. Dari lubang itu, api membesar, menelan sosok Buta Angkara hingga lenyap menjadi abu. Langit kembali terang, dan bumi Blitar pun tenang kembali. Namun, Bratasena sendiri menghilang bersama cahaya itu, meninggalkan legenda yang tak pernah padam. Setelah pertempuran dahsyat itu, tanah Blitar kembali tenang. Pagi menyingsing dengan cahaya lembut, dan di tengah lapangan tempat Bratasena bertarung, api kecil masih menyala tak lebih besar dari genggaman tangan, tapi nyalanya teguh, tidak padam, meski hujan turun deras malam itu. Penduduk desa datang dengan haru, menyadari bahwa Sang Panji Bratasena telah tiada. Namun mereka tahu, semangatnya hidup di dalam api itu. "Selama api ini menyala," kata seorang tetua, "roh Bratasena akan terus menjaga kita. Ia bukan hilang, hanya menyatu dengan cahaya." Sejak hari itu, penduduk bergiliran menjaga api tersebut. Mereka membangun pelindung batu di sekelilingnya, membuat tempat pemujaan kecil yang kelak disebut api abadi, Merapen, Blitar, simbol kekuatan dan keteguhan rakyat. Dari generasi ke generasi, api itu menjadi lambang keberanian, kesetiaan, dan semangat pantang menyerah. Waktu berlalu, desa kecil itu tumbuh menjadi kota yang ramai. Jalan-jalan terbentang, pasar berdiri, dan masyarakat hidup dari hasil bumi yang subur. Namun di tengah kemajuan, mereka tak pernah melupakan asal mula tanah itu. Setiap tahun, pada hari tertentu, warga Blitar berkumpul di sekitar api abadi untuk menggelar upacara penghormatan bagi Panji Bratasena, sang pembawa cahaya kehidupan. Bagi mereka, Blitar bukan sekadar nama tempat. Ia adalah simbol nyala semangat manusia Nusantara bahwa dalam gelap dan abu sekalipun, selalu ada cahaya yang bertahan. Dan di bawah langit senja, ketika kabut turun dari Gunung Kelut, nyala api itu masih terlihat, bergetar lembut seolah berbisik, selama manusia menjaga hatinya, api kehidupan takkan pernah padam.